Lihat, dan ini yang paling banyak dipakai oleh rata-rata orang dalam mengajukan cerai. Belum berumur 12 tahun, maka itu menjadi hak ibunya. Artinya kayak ya harta yang ini jadi milik ini, harta yang ini milik suami gitu. Jadi sudah ditentukan gitu. Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Perceraian seringkali menjadi pilihan ketika pasangan yang sudah menikah tidak lagi sejalan. Nah, perceraian bisa menjadi pilihan terbaik bila sepanjang kehidupan berumah tangga ini sudah tidak lagi bersama. Namun proses perceraian terutama dalam hukum juga melewati proses yang cukup panjang. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan ketika niat itu sudah ada untuk berpisah dan bagaimana langkah-langkahnya? Dalam episode kali ini akan berbincang dengan saya, Mas Arif Abdillah Aldi, Managing Partner Aldi dan Sisda Putra Law Partnership. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Mas Aldi, terima kasih sudah main-main ke Broadcast. Ini bukan isu sih, tapi ya kalau lihat berita-berita, apalagi di Twitter, di X tuh banyak banget tuh cerita-cerita atau mungkin dari artis-artis deh yang bercerai. Nah, nggak sedikit juga ternyata bingung proses perceraian itu gimana sih sebenarnya dan apa saja alasan hukum yang diakui untuk menjalani proses perceraian. Baik. Terima kasih Mbak Ajeng. Dalam hukum Indonesia, alasan bercerai itu sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Pasal 39 itu mengatur ada 6 hal. Ada 6. Yang pertama itu apabila ditinggalkan selama 2 tahun berturut-turut salah satu pihak, baik suaminya maupun istrinya. Setelah ditinggalkan 2 tahun berturut-turut, ada juga apabila salah satu pihak itu berzina, ya, melakukan menjadi pemabuk, penjudi atau pemadat dan tidak bisa disembuhkan lah bahasa kita. Nggak ketemu jalan tengahnya. Betul. Yang ketiga, kalau salah satu pihak itu dipenjara 5 tahun atau lebih. Itu boleh? Itu boleh menjadi alasan perceraian. Yang keempat, apabila ada kekerasan atau kekejaman atau penganiayaan berat ya, oleh salah satu pihak, ya, tidak hanya dari suami, bisa juga dari istri. Nanti kita akan cerita based on pengalaman saya. Lalu ada cacat badan, ya, cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya, yang kemudian menghalangi salah satu pihak menjalankan kewajiban. Ya, tentunya itu nanti dari segi kesehatan ada, dari segi kesehatan lebih ke sana. Dan terakhir itu ada dari apabila dan ini yang paling banyak dipakai oleh rata-rata orang dalam mengajukan cerai. Apa itu? Perselisihan dan pertengkaran, ya, yang dan tidak dapat hidup rukun kembali. Nah, inilah alasan yang biasanya dipakai. Nah, itu kalau untuk diajukan secara muslim atau non muslim. Nah, untuk muslim kita punya kompilasi hukum Islam namanya KHI. Di situ disebutkan juga ada 2 tambahan lagi, ya, yang bisa menjadi alasan untuk perceraian. Yang pertama, apabila suami ya, itu melanggar taklik talak. Mbak Ajeng tahu nggak itu taklik talak apa? Baru saya mau nanya. Nah, berarti Mbak Ajeng tanda tangan buku nikah aja ini ya. Baca dikit Pak. di bagi muslim di dalam buku nikah di halaman terakhir kalau saya tidak salah, itu ada namanya sigat talak. Sigat taklik. Sigat taklik itu ada isinya. Ya, seperti tadi, meninggalkan 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, kemudian melakukan penganiayaan juga kepada istrinya. Nah, itu ada di situ. Itu disebutkan. Dan yang terakhir, tambahan alasannya adalah jika suami atau istri melakukan peralihan agama dalam muslim, ya, atau disebut sebagai murtad. Nah, itulah alasan bagi muslim dan bagi yang beragama muslim. Dan terakhir ada lagi. Alhamdulillah ini Mahkamah Agung memberikan alasan perceraian sehingga sebenarnya tidak mudah bagi kita mengajukan perceraian gitu. Tidak mudah dalam artian harus memenuhi syaratnya. Terakhir itu
Di surat edaran Mahkamah Agung itu di nomor 3 tahun 2023 disebutkan bahwa perselisihan atau pertengkaran tersebut harus wajib ya, artinya imperatif diikuti dengan meninggalkan rumah selama 6 bulan. Nah, jadi mulai tahun 2002 sebenarnya itu adalah penyempurnaan dari SEMA tahun 2022. Berarti ini aturannya baru 2 tahun lalu berarti ya? Betul, disempurnakan kembali ya dengan bahasa diikuti karena sebelumnya masih ambigu. Ya, masih ambigu antara perselisihan pertengkaran dan keluar rumah selama 6 bulan. Okay. Ya kan? Artinya bisa pilihan. Sekarang bukan pilihan tapi mengikat imperatif. Ya, selain perselisihan tersebut harus atau wajib diikuti dengan meninggalkan rumah selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya ada cekcok, salah satu pihak meninggalkan rumah selama 6 bulan, itu bisa dikabulkan tuh. Insya Allah dikabulkan. Insya Allah dikabulkan. Ya, tapi itu menjadi salah satu syaratnya ya. Betul, karena itulah yang menjadi biasanya diajukan dalam gugatan cerai atau permohonan cerai yang diajukan oleh suami atau istri. Nah, aku tuh baru ngeh banget ya. Ada pengadilan negeri dan juga ada pengadilan agama. Iya. Betul. Itu prosesnya berbeda. Apa sih yang berbeda? Sebenarnya dalam proses beracara dalam peradilan ini kan kita ngomong hukum agama ya. Agama artinya dalam agama Islam di pengadilan agama dan kalau yang bukan non Islam atau non Muslim itu ada di pengadilan negeri. Okay. Prosesnya sama. Ya, tidak ada yang berbeda. Cuman memang ada ketentuan hukum tertentu yang memang nanti akan berlaku bagi non Muslim dan yang berlaku bagi Muslim. Dan itu tidak bisa berseberangan. Artinya tidak boleh juga nanti peraturan yang Muslim dipakai oleh yang Muslim dan tidak boleh juga peraturan yang Muslim nanti dipakai oleh orang non Muslim yang ada di pengadilan negeri. Harus sesuai ya. Betul, tapi tata acara hukum acaranya sama. Sama. Oke, kita masuk ke prosesnya nih, Mas Aldi. Baik, ya. Kalau sudah bulat tekadnya untuk berpisah, bisa nggak ngurus sendiri? Bisa. Oh bisa. Bisa. Ada tapinya nggak? Nggak ada tapinya. Oh, nggak ada tapinya. Cuman kan dalam menyusun gugatan atau permohonan, kalau permohonan itu diajukan oleh laki-laki ya, permohonan cerai talak ya, permohonan cerai diajukan oleh suami kepada istrinya. Apabila istri yang melakukan memohon perceraian namanya gugatan atau disebut gugatan cerai. Oh, beda ya istilahnya. Oke. Nah, jadi ya itu merupakan syarat formil material yang jangan sampai juga nanti tertukar pada saat diurus sendiri gitu kan. Karena kan kadang-kadang nanti bermodalkan Google, ya kan, bermodalkan mungkin pembicaraan orang itu menjadi hal yang nanti malah berbalik malah ditolak ya. Sehingga memang dibutuhkan bantuan hukum atas tersebut. Bantuan hukum itu tidak harus berbayar dengan pengacara yang mahal. Tentunya ada juga dari pengadilan juga menyediakan lembaga bantuan hukum. Ya, atau mungkin kalau punya referensi dari teman, ya misalnya diurus oleh siapa, itu bisa diajukan. Sehingga mempermudah. Mempermudah ya. Berarti apa nih yang harus kalau misalnya aku sudah tidak kuat dengan rumah tangga ini misalnya. Iya, baik. Terus let's say bersama ada pendampingan lah, pendampingan hukum. Itu apa aja yang harus dipersiapkan gitu? Gini, sebenarnya suami ataupun istri pada saat dia sudah merasa tidak nyaman dengan rumah tangganya, dia harus pikirkan dulu terlebih dahulu adalah penyelesaiannya. Saya selalu mengedepankan pada saat ada suami atau istri, ya pada saat dia bersitegang lah ya, berselisih paham untuk bisa mengadakan mediasi. Gitu terlebih dahulu. Ya nanti juga pada saat masuk di pengadilan juga ada mediasi selama 30 hari. Nah, jadi tidak langsung gugatan itu dimasukkan langsung dikabulkan. Nanti hakim akan mempertemukan para pihak jika salah satu pihak hadir. Jika salah satu pihak semuanya hadir. Kalau misalnya cuma penggugat doang yang hadir, tergugat tidak hadir berarti perkara lanjut. Kan karena tidak ada mediasi. Tapi kalau misalnya keduanya hadir, tandanya kan harus dilakukan mediasi. Mediasi paling lama itu 30 hari. Nanti putusannya apakah istilahnya rujuk, baikan atau tetap berlanjut. Gitu. Nah, proses itu dimulai dari memasukkan gugatan. Gitu. Oh, berarti masukin gugatan dulu baru mediasi. Kalau nggak berhasil juga nanti dilanjutkan. Nanti ada jawaban. Ya, nanti akan mulai proses beracara tadi. Ya, ada jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan gitu ya. Panjang ya ternyata ya. Lumayan. Tapi let's say itu memakan waktu kurang lebih 2 sampai 4 bulan lah. Ya, normalnya ya. Ya, karena kecuali nanti ada tambahan terkait ya mungkin ada saksinya belum bisa hadir ya kan, ada nanti mungkin ya kondisi-kondisi lain lah yang artinya menunda. Iya. Nah,
kalau kita ngomong rumah tangga ini kan dua kepala ya, dua orang Betul, gitu. betul. Ada yang mau berpisah, Betul. ada juga yang menolak untuk bercerai. Betul. Di beberapa in some Betul, cases betul. gitu kan. Apa yang terjadi kalau salah satu pihak nggak mau cerai gitu? Ya, sebenarnya itu kembali lagi menjadi hak bagi pihak yang ingin diceraikan gitu ya. Menjadi hak untuk ditolak atau mau menerima gitu. Karena ditolak ataupun diterima itu akan menjadi hak dari pengadilan. Kenapa? Karena pada saat dia didaftarkan di pengadilan, ya, sepanjang tidak ada mediasi atau perdamaian, maka perkara itu akan terus dijalankan oleh hakim yang memeriksa itu. Karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa apapun perkara yang masuk selama sudah memenuhi syarat formal dan material, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut. Wow, panjang ya. Ya. Rumit. Tidak seindah dulu kita ngatur pernikahan. Betul. Nah, makanya pada saat perceraian pun sebenarnya Mahkamah Agung juga sudah memberikan ruang itu gitu untuk berpikir lagi. Kemudian ada waktu 6 bulan. Karena kan kadang orang mikir, wah 6 bulan harus berpisah, nggak usah deh gitu ya. Artinya, cuman kan itu harus dilakukan apabila sudah mencapai satu titik yang ya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena kan bahasanya perselisihan, pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi. Ya, perceraian ini langkah terakhir banget Paling gitu ya. terakhir. Paling Betul, terakhir. betul. Bahkan dari pengadilan pun memberikan ruang untuk berbaikan, mediasi. Nah, itu yang juga menjadi perhatian. Gini, Mbak Ajeng, kalau Mbak Ajeng misalnya ada teman dia mengajukan gugatan perceraian, itu juga tidak akan langsung diputus ya. Ya kan tadi kita bicara ada mediasi 30 hari. Kemudian sampai hakim belum mengetok palu, masih boleh ada perdamaian. Misalnya sudah proses jawaban, sudah juga proses replik, duplik, pembuktian, saksi. Terus pada saat hari akhir kemudian hakim bertanya, misalnya bagaimana prinsipal, bagaimana kuasa hukum, apakah akan diteruskan? Tidak Pak Hakim, hari ini kami sudah berdamai dan kami mau rujuk. Itu hakim juga akan memutus untuk menolak perkara. Artinya menolak perkara ya, artinya karena sudah ada perdamaian. Itu juga masih bisa dilakukan sampai dengan sebelum ketok palu. Tapi kalau sudah diketok, terus tiba-tiba maaf Pak Hakim, kami mau ini, udah nggak bisa. Harus akad ulang. Betul. Oh, iya. Gitu. Nah, ini juga yang kayaknya aku tuh membaca cerita-cerita, kan kita sekarang di era sosial media ya Mas Aldi ya, banyak sekali para ibu ini curhat yang akhirnya mempertahankan rumah tangganya demi anak. Betul. Karena nggak siap untuk kehilangan hak asuh dan lain sebagainya gitu ya. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan untuk bercerai adalah soal hak asuh anak. Betul. Yang sebenarnya yang ribet tuh bagian mana sih? Dalam artian gini, misalnya sang ibu yang melahirkan, sang bapak, sang ayah yang memberi nafkah, bekerja dan lain sebagainya. Akhirnya ini menjadi keributan baru nih di luar dari rumah tangga itu sendiri. Iya, betul. Apa sih yang bikin tentang hak asuh anak ini ditentukan? Oke. Jadi sebenarnya kita bicara yang secara global ya, baik mau dari non muslim atau muslim yang ada di Indonesia. Pasal 41 di Undang-Undang Perkawinan juga udah diatur bahwa apabila para pihak bercerai, ya, suami dan istri bercerai kemudian ada anak, nah, makanya di dalam pasal tersebut juga udah diatur bahwa baik suami, baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama dalam mengurus anak. Ya, kecuali memang nanti akan ditetapkan oleh pengadilan bahwa siapa yang mempunyai hak asuh itu, ya, dengan tidak mengurangi rasa sayang dari mungkin nanti hak asuhnya jatuh ke ibunya, tidak menghalangi bapaknya untuk tetap memberikan kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, uang pemeliharaan anak itu ditanggung oleh bapaknya. Kesehatan ya atau pendidikan itu ditanggung oleh ayahnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kenapa nanti pengadilan apabila memutuskan ada hak asuh juga nanti bisa memutuskan biaya pemeliharaan itu berapa. Oh, ya, itu nanti akan diputuskan juga. Betul, dan itu sampai umur 21 tahun. Oh, oke. Nah, jadi memang itu sudah diatur itu secara global ya. Itu secara global juga udah diatur. Dan yang terakhir itu ya mewajibkan untuk memberikan biaya penghidupan lah bagi istrinya. Atau kita bisa sebut sebagai uang pisah gitu ya. Oke, itu bagi non muslim secara global dan juga buat muslim. Nah, buat muslim itu juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam lagi bahwa yang bisa mengurus anak itu adalah jika belum berumur 12 tahun, maka itu menjadi hak ibunya. Belum mumayyiz bahasanya.
Kemudian apabila sudah mumayyiz, sudah 12 tahun, diberikan hak pada anaknya untuk memilih. Ayo mau pilih ayah atau mau pilih ibu. Oke. Itu diberikan hak, boleh. Ya, Itu secara Islam ya? secara Islam. Nah, tapi berarti kan ini agak berbeda nih, Mas Aldi. Betul. Ya kan? Betul. Apakah itu dikembalikan lagi kepada si sang orang tua yang akan berpisah ini mau pakai hukum yang mana gitu nggak sih? Apa? Enggak. Oh, enggak. Jadi hukumnya itu udah based on agama yang dianut oleh para orang tua. oke. Ya, Jadi ya, kalau ya, yang non muslim ya ketentuan non muslim yang ada di perdata. Kemudian kalau dan undang-undang perkawinan tadi. Kemudian untuk yang Islam tadi dia ikut kompilasi hukum Islam. Nah, jadi nanti belum umur 12 tahun ikut ibunya. Kemudian kalau sudah 12 tahun boleh memilih. Ya kalau pada saat perceraian loh ya. Nah, setelah itu tetap terakhir bahasanya adalah ayah yang menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai dengan dewasa. Nah, memang ada perbedaan kalau misalnya dewasa tidak dewasa menurut di kompilasi hukum Islam dengan yang di undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan kan kalau anak-anak itu di bawah 18 tahun. Iya, betul. Artinya ada gap umur nih. Ya, kalau di muslim di KHI itu 12 tahun. Nah, 12 tahun. Itu aja sih bedanya. Oh, oke. Nah, tapi yang sering, bukan yang sering sih, mungkin ada di luar sana ya yang dikasih hak asuh anak ibunya. Iya. Bapaknya ucuk-ucuk datang minta gitu. Ya, Pernah kejadian? boleh. Boleh, nggak apa-apa. Jadi gini. Jadi memang kalau pada saat kan gini, pada saat mengajukan gugatan, itu kan ada permintaannya. Permintaan untuk misalnya mengasuh anak X yang masih berumur 6 tahun misalnya. Kemudian belum umur 12 tahun atau belum umur 18 tahun, bapaknya juga mau mengasuh. Dan kan kembali lagi ke tadi ketentuan tadi bahwa kasih sayang itu tidak boleh berkurang sebenarnya satu sama lain. Harus saling melengkapi ayah dan ibunya. Nah, cuman hak. Nah, ini kita bicara haknya. Secara hukum haknya tetap ada di ibunya. Sampai anak tersebut 12 tahun menentukan atau dia tadi lebih dari 18 tahun. Atau sudah menikah nantinya. Pertimbangannya apa sih, Mas? Ini dikasih ke ibunya atau bapaknya? Ya, karena ibu lebih dekat dengan anak ya mungkin ya. Kalau dari beberapa opini yang saya dengar dari beberapa hakim-hakim yang ada, ya kemudian Mahkamah Agung juga melihat bahwa memang umur-umur segitu kan masih butuh figur ibu juga. Dan sebenarnya nggak cuma butuh figur ibu ya, butuh figur ayah juga gitu loh. Karena sebenarnya kenapa diberikan kepada ibu ya, satu kalau apabila pengaturan di undang-undang kita saya nggak tahu kenapa dia bisa mengatur sampai 12 tahun. Cuman beberapa opini itu menentukan bahwa memang ibu yang harusnya mendapatkan itu karena dianggap anak belum dewasa. Nah, memang ini juga jadi pro kontra gitu karena kayak misalnya kebanyakan ya, mohon maaf, ibu Indonesia kan mungkin ibu rumah tangga. Kemudian ya dengan ibu rumah tangga mungkin bapaknya lebih mampu secara finansial. Nah, itulah mengapa undang-undang juga sudah artinya memanage itu. Pada saat hak asuh itu jatuh ke ibunya, kemudian bapaknya kan juga bertanggung jawab untuk membayar biaya pendidikan, kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa. Jadi memang sebenarnya udah diatur gitu. Nah, selain hak asuh anak nih, kalau dalam perceraian juga yang bikin mumet adalah harta gono gini, Mas Aldi. Harta gono gini adalah harta yang didapatkan setelah menikah. Betul. Apalagi kalau tidak ada perjanjian pranikah. Betul. Gimana ini yang menarik di Indonesia. Ya, sesuai dengan undang-undang perkawinan ya, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan berlangsung. Itu berlaku baik dari muslim maupun yang non muslim. Itu harus diberikan note bagi kita semua. Kemudian bagi non muslim di pasal 128 atau 129 perdata itu juga sudah ditentukan apabila terjadi perceraian ya, maka harta langsung dibagi 2. Oke, itu juga udah diatur. Kemudian pengaturan kembali itu ada di kompilasi hukum Islam. Ya, bahwa apabila sudah bercerai juga tetap dibagi 1/2. Satu untuk duda, satu untuk jandanya, artinya untuk suaminya, untuk istri. Nah, tapi ini kan juga lagi beberapa bukan lagi hangat ya. Lagi banyak dibicarakan juga masalah perjanjian pernikahan. Sepanjang perjanjian pernikahan sudah diatur ya, mengenai hak dan kewajiban, kemudian harta bendanya, harta gono gininya bahasa kita, maka harus merujuk dengan perjanjian tersebut. Gitu. Jadi bisa tidak berlaku tuh kalau misalnya kita sudah bikin perjanjian pernikahan. Ya tentunya kalau setelah perjanjian pernikahan itu kan sifatnya pribadi dan sifatnya itu opsional dan juga pilihan.
Artinya kayak ya harta yang ini jadi milik ini, harta yang ini milik suami gitu. Jadi sudah ditentukan gitu. Bagaimana dengan pendapatan? Nah, itu semua udah ditentuin. Yang mana tuh surat perjanjian itu nanti akan dicantumkan dalam catatan hukum kita ya berarti ya? Betul, nanti biasanya kalau yang muslim dilaporin ke KUA, yang non muslim nanti dimasukin ke pengadilan negeri. Nanti akan dilekatkan dengan kalau di muslim dengan akta nikah, kalau di non muslim dengan kutipan akta nikah kan. Biasanya nanti akan dilekatkan. Tapi pengen tahu deh Mas Aldi, sepanjang karirnya Mas Aldi nih soal harta gono gini, apa sih yang paling bikin panas gitu? Ya harta. Hartanya ya. Harta. Ya kadang gini. Ini juga yang harus kita perhatikan juga buat ke depan, buat mungkin ada teman-teman atau pemirsa yang melihat bahwa perceraian itu jangan hanya membangun egoisme dari orang tua sendiri, dari suami ataupun istri. Kalau Anda sudah punya keluarga, Anda sudah punya anak, Anda harus pikirkan, ya anak Anda akan dewasa, ya kan. Kemudian anak Anda juga akan pintar, anak Anda punya teman. Nanti pada saat Anda misalnya bercerai, anak Anda juga pasti akan mencari tahu, ya kan? Ya Anda bisa bilang ini karena udah kesepakatan bapak dan ibu. Ini cuma kan namanya anak mungkin dengan keingintahuan tadi, pasti kan bisa dicek. Karena kan kita punya sistem di Indonesia bisa dicek ya, di putusannya isinya apa, ininya walaupun nama disamarkan. Gitu, tapi kan tetap bisa dicari. Nah, itu yang harus juga harus juga bisa menjadi perhatian. Karena banyak pasangan yang pada saat dia mengajukan cerai itu mengumbar aib pasangannya masing-masing. Wow. Nah, saya pribadi itu menurut saya menolak untuk bisa mengumbar itu. Lebih baik saya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, ketimbang saya harus membuktikan sesuatu yang sebenarnya itu mengumbar aib seseorang itu. Ya, pasangannya lah ya. Karena itu nanti akan dibaca oleh, kalau dia punya anak, dia punya keluarga, siapapun akan kelihatan. Ya? Oh, iya. Gitu. Jadi kalaupun perceraian menjadi jalan akhir bagi suami dan istri yang sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, sebaiknya pikirkan dulu bagaimana alasannya, sepakati bersama bahwa ini untuk masing-masing dan tidak untuk menyakiti siapapun, artinya anak ya dalam hal ini kalau jika sudah ada anak. Okay. Seperti itu. Wow, ternyata Iya. tidak rumit juga ya. Iya. Tapi memang proses perceraian ini mungkin kayaknya di Indonesia itu kan hal yang sangat dibenci ya, dan kalau bisa dihindari. Tapi Betul. memang dalam beberapa kasus Betul. rumah tangga kayaknya perceraian ini demi kebaikan bersama. Betul. Ya mau nggak mau harus dilakukan gitu. Mungkin kalau dari Mas Aldi sendiri sebagai lawyer gitu ya, pengacara perceraian dengan menangani berbagai macam kasus, mungkin bisa dikasih kiat-kiat kali ya dalam terutama dalam ranah hukum sebelum menikah, apa sih yang harus diperhatikan gitu. Iya. Oke. Mungkin yang harus diperhatikan gini, pertama, saya harus lihat siapa pada saat Anda bekerja sebelum menikah. Itu juga penting. Misalnya apakah Anda sebagai swasta atau Anda pengusaha, Anda sebagai pegawai BUMN atau Anda sebagai PNS. Karena ini berbeda ya. Oh, itu kan betul. Karena itu beda lagi. Karena PNS, BUMN yang sudah diatur dalam juklak masing-masing badannya atau instansinya juga nanti berbeda. Ada pelaporan segala macam. Tentara, Polri, itu beda lagi. Nah, memang kalau tentara, Polri, alhamdulillah saya sudah menangani, memang agak sedikit rumit, ya, karena memang harus persetujuan dari benar-benar kepala kesatuan ya, betul-betul. Nah, itu cukup ini, dan menurut saya memang itu juga ada bagusnya. Kenapa? Ya dengan kerumitan yang terjadi, itu menjadikan ruang berpikir bagi masing-masing, ya kan, untuk menentukan apakah layak perceraian ini diperjuangkan. Nah, setelah itu diskusi dulu dengan pasangan gitu. Artinya apakah memang ini yang diinginkan? Ya, apakah memang ini perceraian sudah tidak bisa dihindarkan? Ya, selanjutnya pikirkan anaknya, jika sudah ada anak bagaimana. Kemudian kalau untuk mengurus, saya rasa itu tidak menjadi hal yang sulit ya sebenarnya, karena memang pilihannya banyak. Kita bisa mengajukan sendiri kalau memang terpentok mungkin di biaya. Kemudian ada lembaga bantuan hukum di pengadilan yang bisa juga dibantu. Ya, terakhir ya memang menggunakan jasa pengacara ya, mungkin yang nanti tinggal duduk ya bisa dijalankan gitu ya. Cuman kan itu kan kembali menjadi pilihan gitu loh. Nah,
supaya bisa diterima atau tidak, ya sebaiknya konsultasi juga dengan pihak pengadilan. Karena gini, masing-masing pengadilan juga kadang-kadang suka berbeda. Oh gitu. Pengadilan, ya artinya gini, mungkin di pengadilan agama X dengan pengadilan agama Y itu berbeda dalam konsep menyusun draftnya. Gitu. Walaupun sebenarnya sama saja, ya isinya kompartemen dalamnya sih sama aja, petitum, posita segala macam sama aja. Cuman biasanya ada yang berbeda. Gitu. Jadi ya kita adaptasi lah dengan perbedaan tersebut, ya karena sepanjang juga saya menangani beberapa, jadi banyak tuh ya kalau nggak apa-apa dong. Menangani perceraian, ya tentunya berbeda, ya dalam pengaturan permintaannya seperti apa, kemudian mencantumkannya harus seperti apa, ya. Tapi hukum acaranya sama. Putusannya juga sama, cuman memang mungkin nanti ada beberapa perbedaan lah. Cuman perbedaan itu tidak signifikan, kecuali perbedaan di pengadilan negeri dengan pengadilan agama. Ya, karena memang ketentuan hukum untuk non muslim dengan hukum dengan muslim itu ada yang berbeda. Itu aja. Ada berbeda, tapi nggak banyak ya. Betul, tapi juga sekarang kalau dulu banyak informasi. Kalau dulu kita bisa menggabungkan dengan harta bersama, harta gono gini di dalam gugatan perceraian. Nah, untuk saat ini sesuai dengan juga dari Mahkamah Agung itu harus dipisah. Ya, jadi biasanya cerai dulu. Oh gitu. Iya, terus bahas kalau ada anak, bahas di anaknya, asuhnya, baru setelah itu ada gugatan harta bersama. Oh, itu dulu tapi kan? Sekarang. Oh, sekarang seperti itu. Iya, kalau dulu bisa digabung. Langsung dia begini di dalamnya untuk membagi harta bersama segala macam. Nah, kalau dulu bisa begitu. Kalau sekarang itu mungkin biar lebih concern ya. Karena kan gini, kalau misalnya nanti gugatan tidak dikabulkan berarti kan gugur semua kan. Iya. Gitu. Jadi akhirnya diiniin satu-satu ya, betul, di breakdown satu-satu. Betul. Jadi nggak sayang juga gitu. Oke lah kalau begitu. Mas Aldi, terima kasih banyak. Itu dia Sobat Bisnis, obrolan saya bersama Mas Aldi, pengacara perceraian yang sudah menangani berbagai macam kasus ya. Sekali lagi, perceraian sebaiknya kalau bisa dihindari, tapi kalau itu dirasa sudah tidak memungkinkan dan itu jalan yang terbaik untuk masing-masing pihak, bisa dilakukan. Dan caranya tidak terdengar sulit, tapi kalau dijalankan sebenarnya bisa terjadi. Bisa terjadi ya Mas Aldi. Kalau begitu terima kasih Sobat Bisnis yang sudah nonton. Sampai ketemu di episode lainnya. Bye-bye.